Kalau sudah bersih, sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Boleh sama KM-nya dipimpin. Siap berdoa. Ya, tadi udah berdoa. Sekarang Ibu mau ngecek dulu kehadiran absensinya ya. Coba di sebelahnya teman sebangkunya ada yang udah masuk atau masuk semua? Masuk semua ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Berarti artinya hari ini kelas 4 dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan benar semuanya. Nah, sebelum kita masuk materi, biar lebih semangat lagi, kita mau menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Ya, semuanya boleh. Kan kita sudah menyanyikan lagu nasional ya, Garuda Pancasila. Terus sekarang Ibu biar lebih semangat lagi nih ya kalian, kita menyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Udah pada hafal semuanya? Udah. Ayo kita nyanyian, boleh naik berdiri lagi ya di bangkunya ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Kita kan sudah menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Tadi salah satunya ada gotong royong, ya kan ya? Tadi ada gotong royong. Sebelumnya nih ya, ada yang tahu nggak gotong royong itu apa? Nah ya, sekarang untuk materi yang sekarang kita akan mempelajari tentang gotong royong. Nih di sini ada ya definisinya. Gotong royong merupakan suatu istilah asli Indonesia yang berarti bekerja sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Gotong royong itu berasal dari kata gotong. Gotong itu artinya bekerja. Royong artinya bersama. Jadi gotong royong itu apa? Bekerja sama ya, bekerja sama. Oke. Nah, lihat nih, gotong royong itu sendiri adalah bentuk solidaritas sosial. Solidaritas sosial itu artinya jadi kita harus mengerjakannya bersama-sama, harus solid, harus kompak ya. Gotong royong itu artinya gotong royong itu juga harus dikerjakan bersama-sama ya. Misalnya kayak di kelas, di masyarakat atau di lingkungan sekitar. Apa sih manfaat dari gotong royong itu yang kalian ketahui apa dulu? Coba yang kalian ketahui. Nih ada ya. Yang pertama, kalau kalian gotong royong, kita dapat saling mengenal dan mengakrabkan antar warga. Kalau di lingkungan rumah suka ada kerja bakti kan di rumahnya? Dan kerja nih, gotong royong itu ciri-ciri yang paling ditandai ini nomor 2, adanya pembagian kerja. Misalnya kamu ngerjain bersihin selokan, kamu yang selanjutnya bersihin di lapangan. Kalau nggak ada pembagian kerja namanya gotong royong bukan? Bukan. Ya, kalian simak videonya. Dia gotong royong, bekerja bersama. Tadi kita sudah menyimak ya semua pertanyaan. Kapan kamu terakhir gotong royong? Di mana? Coba. Terakhir kalian mengerjakan gotong royong itu kapan dan di mana? Di mana? Di sekolah. Kapan Cynthia melakukan gotong royong di sekolah? Di sekolah. Tadi pagi melaksanakan piket? Nah, tadi ya, betul kata Cynthia. Tadi Cynthia sudah melakukan
nanti ibu pengen kalian satu kelompoknya, misalnya kelompok yang A yang di sini memberikan contoh atau membahas contoh bagaimana gotong royong di sekolah. Nah, yang kelompok B, bagaimana cara bergotong royong di lingkungan rumah, ya. Yang ketiga, kalian bisa melakukan di lingkungan keluarga, ya. Yang pertama tadi di sekolah, yang kedua di lingkungan masyarakat, dan yang ketiga di lingkungan keluarga, betul. Nanti kan kalian ini satu kelompoknya ada 4 ya. Nah, untuk mencari informasi tambahan, ibu sekarang ingin menggunakan metode to stray. Gimana Bu to stray? Kan satu kelompoknya kita ada 4 ya. Kalian berdiskusi dulu terlebih dahulu sebelumnya mendiskusikan materi kelompok kalian sendiri. Nanti yang 2 orang, misalnya di kelompok A itu ada Fonda, ada Virgil, ada Salsa, dan ada Jihan. Ya, di kelompok A itu ada 4 orang ya. Nanti setelah kalian mendiskusikan gotong royong di lingkungan sekolah, yang 2 misalnya Fonda dan Virgil diam di tempatnya. Salsa sama Jihan, kalian maju ke kelompok lain untuk mendapatkan informasi yang ada di kelompok B. Sama nanti di kelompok B. Di kelompok B itu ada Cynthia, Risa, Adel, sama Hasya, ya, berempat. Nanti misalnya yang diam di kelompok 2 itu Cynthia dan Risa. Nanti ada Salsa sama Salsa sama siapa tadi teh? Salsa sama siapa tadi teh? Salsa sama Jihan memperoleh informasi dari Cynthia dan Risa. Jadi Cynthia dan Risa menjelaskan kembali, nih di lingkungan sekolah itu kita bisa bergotong royong, contohnya piket kelas, membersihkan sekolah bersama. Nanti Cynthia sama Risa itu memberikan informasi kepada Jihan dan Salsa, ya. Nanti yang di sini Hasya sama Adel pindah lagi ke kelompoknya Naila untuk memperoleh informasi bagaimana gotong royong yang ada di keluarga. Mengerti semuanya? Mengerti. Oke, sekarang waktunya 30 menit cukup? Untuk berdiskusi dan berkeliling, cukup? Oke, waktunya dimulai dari sekarang. Nah, gimana diskusinya? Udah beres semuanya? Tadi ibu juga sudah berkeliling ya ke masing-masing kelompok, dan sekarang ibu mau menjelaskan kembali ya. Tadi ada yang di masyarakat, sekolah, dan keluarga. Yang pertama ini penerapan gotong royong yang ada di masyarakat. Yang pertama, adanya pemeliharaan jalan desa, kompleks, fasilitas umum. Misalnya kalau ada jalanan yang bolong, ya itu kita bisa dikerjakan bergotong royong. Yang kedua, tiap hari Minggu kerja bakti membersihkan got dan selokan. Yang ketiga, menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat atau hansip. Adanya hansip ya, adanya ronda. Itu juga termasuk gotong royong ya. Yang terakhir ada memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan lainnya. Tadi di lingkungan yang masyarakat ada ini nggak semuanya? Ada ya? Bagus. Sekarang di lingkungan sekolah adanya regu piket kelas untuk membersihkan papan tulis, menyapu lantai, mengatur bangku, dan membersihkan halaman sekolah dan kamar mandi. Tadi sudah dijelaskan ya yang oleh kelompok yang lingkungan sekolah. Yang ketiga, di lingkungan keluarga menangani tugas rutin, menyambung, ngepel, nyiram, dan sebagainya. Nah, kerja bakti juga ya itu namanya. Kalau kita membantu orang tua namanya kerja bakti. Nih ada juga prinsip gotong royong, keikhlasan berpartisipasi dan kebersamaan persatuan. Yang kedua, saling membantu dan mengutamakan kepentingan
Kita perlu bergotong royong. Yang pertama, manusia membutuhkan sesamanya dalam mencapai kesejahteraan baik jasmani atau rohani. Kita pasti butuh ya ke teman, teman sekelas, keluarga, apalagi ya. Yang kedua, manusia baru berarti apabila berada dalam kehidupannya. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk berbudi luhur memiliki rasa saling cinta, mengasihi dan menggabasa terhadap sesamanya. Ya. Nah, dari materi gotong royong ini ada yang mau ditanyain nggak ke ibu? Ada yang mau tanya nggak? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tadi ya kita sudah melaksanakan tugas kelompok dengan baik dan benar. Tepuk tangan dulu untuk ketiga kelompok yang sekarang. Coba sekarang ibu mau bertanya, gotong royong itu biasanya ada di lingkungan mana saja? Masyarakat, keluarga, sekolah. Nah, ya di 3 lingkungan ya, masyarakat, sekolah, dan keluarga. Kalian harus menerapkannya dengan baik dan benar ya, apalagi di lingkungan sekolah nih. Kalian yang masih suka males-males buat piket, gak boleh ya. Kalian harus semangat untuk piket. Terus yang di rumah misalnya